Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala BPTU HDP Pelaisari ya Pak. Kemudian Bapak Adi, Inspektif dari BPT Binuang dan kawan-kawan seluruh peserta pelatihan semester angkatan 3. Perkenalkan Pak, saya Jeffrey Adi, asal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Menarik sekali apa yang semua Bapak sampaikan, karena memang saya salah satu peserta yang membidangi ternak di antara kawan-kawan yang lain. Ada sapi dan saya berharap tadi sebenarnya ada ayam juga di sini Pak, ternyata nggak ada. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kami betapa luar biasanya pengembangan ternak yang ada di Kalimantan Selatan yang bisa mudah-mudahan bisa kami kembangkan ketika kami pulang ke daerah. Memang skalanya masih kecil Pak, baru ada awalnya 9 ekor, 7 ekor sapi betina, kemudian 2 ekor sapi jantan, dan alhamdulillah dalam jangka 1 tahun udah 3 ekor yang melahirkan, jadi udah nambah 3 ekor Pak. Kemudian dari kotorannya udah kami kembangkan, kami jual kotorannya di kandang dan kami kembangkan ke ternak ayam petelur. Yang ingin saya tanyakan, Bapak tadi di awal menyampaikan bahwa pendapatan dari BPTU ini sudah sampai 6,2 miliar dengan jumlah sekian banyak ternak yang dikembangkan. Manajemen pakan dan berapa jumlah karyawan yang ada di sini. Kemudian untuk kita misalnya bekerja sama dengan BPTU untuk pengiriman atau misalnya ada pesanan ternak atau bibit ternak, bebek, kambing dan pakan ternak di sini, kira-kira bagaimana Pak mekanismenya? Ya. Jadi pertanyaannya 2, manajemen pakan, kemudian bagaimana prosedur kerjasama lah, mudah-mudahan bisa bekerja sama nantinya. Terima kasih Pak, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Kita rampung dulu. Ini kurang lebih sama pertanyaannya. Kurang lebih sama Pak. Ya, baik. Nanti saya berkembang. Mas Samsul mau menyampaikan manajemen pakan di sini? Silakan. Ini ahlinya Pak. Ayo Mas Samsul. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua dari Kalimantan Barat ya, dari Sanggau dan Kabupaten Sambas. Terkait pertanyaan tentang manajemen ternak ini sebenarnya pertanyaan yang luas sekali ya. Manajemen pakan. Oh, manajemen pakan ternak. Ya. Untuk ternak unggas atau ternak Sapi. sapi ya. Untuk ternak sapi, yang pertama tentunya kita pastikan dulu bahwa pemberian pakan itu harus sesuai dengan umur produksinya, itu pasti. Jadi antara pedet, lepas sapi, mulai dari pedet ya, lahir pedet, lepas sapi muda sampai dewasa, itu pasti ada perbedaan di formulasi ransumnya. Kebetulan kita juga ada satu bagian yang sudah menghitung kebutuhannya berdasarkan formulasi. Kalau untuk ternak ruminansia, pasti kebutuhan nutrisinya dihitung berdasarkan bahan keringnya. Kurang lebih di angka 3-4% kebutuhan bahan keringnya. Seperti itu. Dari bahan kering nanti kita bisa menghitung kebutuhan nutrisinya, mulai dari biasanya ada PK dan TDN. Itu untuk dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi. Jadi harus dihitung berdasarkan umur produksinya, dasar perhitungannya tadi bahan kering, begitu. Lalu berikutnya untuk manajemen yang lain, artinya kita perlu ada masa simpan ya. Kadang musim di Indonesia ini ada dua ya, ada musim kemarau dan musim hujan. Dimana saat musim hujan produksi pasti melimpah sekali.
dengan kandungan gizinya pasti sedang bagus-bagusnya, produksi melimpah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyimpan atau memanfaatkan produksi melimpah itu, kita manfaatkan untuk kita simpan atau kita pakai di saat musim kemarau. Nah, untuk pengolahannya seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, ada beberapa tahap pengolahan, ada yang berdasarkan fisik, ada yang berdasarkan kimiawi, ada yang berdasarkan biologi. Untuk yang biologis tentu ada peran serta enzim atau mungkin yang teman-teman sudah tahu itu fermentasi seperti itu ya. Fermentasi produknya bisa silase seperti itu. Sedangkan untuk yang kimiawi kita bisa menggunakan amoniasi. Lalu untuk yang fisik kita bisa menggunakan sinar matahari untuk menyimpan hijauan dalam bentuk haid. Itu untuk macam-macam bentuk pengolahan hijauannya. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk yang di BPTH Bayari. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Calving intervalnya, jarak beranaknya sudah tercapai berapa bulan? Belum, Pak. Baru sekali beranak? Ya. Baru sekali beranak. Oke. Termasuk untuk manajemen ini, boleh saya tambah ya Mas Absen? Jadi kalau untuk sapi, hati-hati ya. Sapi itu yang pertama, kalau untuk sapi, umur beranak pertama itu adalah 24 bulan. 2 tahun. Ini target. Gak bisa enggak? Kalau kurang dari itu, Pak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Ya. Kalau untuk mencapai itu, artinya sapi itu sudah harus bunting pada usia 15 bulan. Ya. Gitu. Kalau ini tercapai, alhamdulillah. Ya. Kenapa harus begini? Kenapa harus demikian? Karena kita tahu bahwa parameter ketiga yang harus diingat adalah calving interval itu paling enggak 12 sampai dengan 13 bulan. Setelah beranak pertama. Setelah beranak berikutnya 12 sampai 13 bulan. Ya, tiap tahun harus beranak satu. Nggak bisa nggak? Gitu. Nah, keadaan di lapangan yang kami temukan, coba kita lihat keadaan di lapangan yang kami temukan secara general, ya. Rata-rata yang kami temukan untuk beranak pertama itu dia mencapai 29 bulan. Ada yang 3 tahun belum beranak. Fakta yang saya ingin sampaikan. Satu ini. Kedua, ya, calving intervalnya susah mendapatkan ini. Ya. Rata-rata itu 18 bulan. Ada yang 2 tahun baru beranak lagi. Betul? Kenapa begitu? Karena memang manajemen pemeliharaan dan manajemen pakannya tidak tepat. Ini harus kita ingat. Ya. Jadi kalau saya uraikan, coba sekarang kita uraikan ini, ya. Coba kita lihat. 29 beranak pertama. Gitu. Ya. Calving intervalnya anggap 18 bulan. Berarti beranak kedua 18. itu usia 47. 7. Iya kan? Bulannya. Beranak ketiga Tambah ya, 11. itu usia 65. 65. Ini sudah hampir 6 tahun ya. Kadaluarsa.
Udah utas. Kalau sesuai dengan ini, kita bandingkan. Ya, ya, Pak. Kalau sesuai dengan ini, kita bandingkan. Kalau ini 24, ya. Beranak kedua berarti di usia tambah 13. 47 ya? Ya, 37. Beranak ketiga berarti tambah 13 50. 20. Ya. Beranak keempat masih 60. 63. 4 ekor. Berapa ruginya kita? Nih. Saya sampaikan, enggak, ini saya hanya globalnya saja. Karena kalau ingin detail Betul, butuh Pak. 1 semester katanya. Iya, betul, Pak. Ya. Tetapi saya ingin detailkan saja. Jadi kuncinya itu, jadi sekarang kita seringkali tidak memperhatikan pertumbuhan anak. Anak dibiarkan begitu saja, sehingga tidak tercapai yang 15 bulan ini dia sudah bisa bunting. Gitu. Ya. Pertumbuhan, kalau adik-adik nanti bergerak di feedlotter, pertumbuhan sapi 0 sampai 2 tahun jangan dilepaskan. Buat saja jangan gemuk sapi itu, tetapi buat tinggi dan panjang. Kalau untuk gemuk, saya yakin mas-mas di sini lebih pintar. Tetapi menjadikan dia tinggi dan panjang di 2 tahun pertama, jangan sampai tertunda. Kalau potensi sapi itu pada usia 2 tahun itu, misalkan 2 tahun pertama, dia potensinya adalah 1,5 meter, tetapi karena perawatan yang kita tidak baik, dia hanya tercapai 1,25, nggak bisa lagi ditambah lagi, mau ditarik ini nggak bisa. Yang bisa adalah kita, kalau untuk mengisi gemuk itu gampang, setelah tercapai 160, kasih makan yang baik, dia tinggal mengisi tulang-tulangnya, mengisi dagingnya, selesai. Tapi kalau sampai dia tidak bisa menambah tinggi, nggak bisa lagi kita tambah tinggi lagi di sisa waktu umurnya. Tidak akan tercapai, adik-adik semua. Satu gambaran lagi. Kenapa ini? Kadang-kadang sampai 2 tahun baru bisa beranak. Kenapa itu terjadi? Ini adalah produksi susu sapi. Puncaknya adalah 2 bulan setelah dia beranak. Kuncinya untuk bisa mencapai 12 sampai ini, kuncinya ini, yang pertama adalah body condition score harus 3,5 minimal. 3,5 body condition score itu yang paling gampang. Lihat pantat sapi. Kalau pantat sapinya masih begini, ini masih 2,5. Tapi kalau pantat sapinya sudah begini, kalau kita lihat dari belakang, ya, inilah yang posisinya 3,5. Kalau dia sudah 3,5 di sini, insya Allah, karena dia berat badannya, ini sudah hormonal nih. Ini berat badan. Karena itu kita harus bisa memberikan pakan sapi seperti ini. Kalau dia BCS 3,5 tercapai pada saat dia beranak, insya Allah dia akan birahi pada 45 hari. Ini birahi Setelah kelahiran pertama, setelah Pak. beranak pertama. Tapi jangan di IB. Karena dia belum selesai masa evolusinya, alat reproduksinya itu belum kembali normal. Jadi harus alami, Pak. Enggak, bukan. Tidak boleh dikawinkan dulu. Oh, Baru setelah ini, ya, usia 61, dia baru kita IB. Atau kita kawinkan. masa Karena- birahi kedua. Ya, IB kedua. Karena dia evolusi uterinya, saluran-saluran reproduksinya belum kembali normal. Paling tidak 85 hari dia harus sudah positif. Bunting. Amin. Ya. 85 di sini ditambah di sini, ini adalah 3 bulan. Ditambah buntingnya 9 bulan, totalnya 12. 12 bulan. Ini manajemennya nih. Tapi kalau ini tidak tercapai, cirinya apa? Cirinya begitu ini tidak tercapai,
begitu saat beranak, sapi langsung kelihatan tulang belulangnya, tidak kelihatan daging. Terus kerimping. Kita stuntingnya, kita lihat sapi usia 7 bulan itu kelihatan klimis gemuk, karena wajar, karena sudah 37 bulan. Tapi lihat pantatnya, kalau pantatnya masih begini, berarti kurang. Kalau pantatnya sudah begini, oke. Dan kenapa sampai terjadi 18 bulan sampai 24 bulan dia tidak bunting? Karena pada saat di sini berat badannya turun, dia tidak naik. Ini sampai 7 bulan setelah anaknya sapi, dia baru meningkat. Di sini sudah 9 sampai 12 bulan baru dia bisa meningkat. Baru dia bisa birahi, baru bisa di IB, bisa bunting. Itu sebabnya. Manajemen pakan, Mas. Ya. Jadi kuncinya di situ. Oke.